Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya, perkenalkan nama ibu adalah Ibu Nur Masyitah. Hari ini ibu akan menemani kalian belajar pendidikan agama Islam. Sebelumnya, apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat untuk belajar ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ibu mau tanya dulu nih, ada yang masih ingat ada berapa rukun iman? Iya, betul, ada 6. Apa-apa saja? Yang pertama ada iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang kedua. Apa tadi? Ya, iman kepada malaikat. Tapi sebelum itu, ibu mau kasih tahu dulu ya, tujuan kita belajar hari ini ada apa aja. Nah, hari ini ibu berharap kalian bisa menyebutkan nama-nama malaikat Allah, menjelaskan tugas-tugas malaikat Allah, menjelaskan sifat-sifat malaikat Allah, menyebutkan hikmah beriman kepada malaikat, dan yang terakhir menunjukkan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah. Anak-anak, coba perhatikan ya, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak siapa itu malaikat? Ya, malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang spesial. Kenapa disebut spesial? Karena mereka diciptakan dari cahaya. Kita nggak bisa melihat mereka, tapi mereka benar-benar ada. Malaikat ini selalu taat sama Allah, nggak pernah membangkang dan selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, iman kepada malaikat artinya kita semua percaya dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada. Allah yang menciptakannya, dan mereka semua adalah makhluk yang suci, gaib, mulia, dan senang beribadah kepada Allah. Lalu, apa saja sih sifat-sifat dari malaikat? Yuk anak-anak semua kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, selalu taat kepada Allah. Jadi, malaikat itu nggak pernah membangkang atau menolak perintah Allah. Jadi anak-anak semua, kalian kalau nurut sama orang tua, nurut sama guru, itu tandanya kalian sedang meneladani sifat dari malaikat. Yang kedua, tidak makan dan tidak minum. Jadi, malaikat itu nggak butuh makan dan minum seperti manusia. Yuk kita semua bayangin, walau kita puasa, kita belajar menahan lapar dan haus. Nah, itu udah mirip dengan sifat dari malaikat yang tetap kuat meski nggak makan. Nah, yang ketiga, tidak punya jenis kelamin. Jadi malaikat nggak seperti kita yang ada laki-laki dan perempuan. Jadi anak-anak semua, siapapun kita, laki-laki atau perempuan, semuanya bisa jadi anak baik dan bertakwa ya. Nah, yang keempat, tidak pernah lelah dan tidak pernah tidur. Jadi anak-anak semua, malaikat itu terus bekerja menjalankan tugas dari Allah tanpa capek dan tanpa tidur. Coba kalian semua tetap semangat belajar meskipun ngantuk, atau tetap rajin salat meskipun lagi lelah, lagi capek. Itu sudah meniru dari semangat kerja dari malaikat. Nah, yang terakhir, yang kelima, selalu berzikir dan mengingat
Allah. Jadi, malaikat tuh selalu memuji dan mengingat Allah di setiap saat. Nah, anak-anak semua, kalian juga bisa kayak gitu. Misalnya nih, habis sholat kita baca zikir, atau sebelum tidur kita baca doa. Itu udah contoh meneladani sifat dari malaikat. Siapa saja malaikat yang wajib kita ketahui dan apa tugasnya? Nah, yang pertama ada malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua ada Mikail. Tugasnya mengatur rezeki dan hujan. Yang ketiga, Israfil. Tugasnya meniup sangkakala di hari kiamat. Yang keempat ada malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima ada malaikat Raqib. Tugasnya mencatat amal baik. Dan yang keenam ada malaikat Atib. Tugasnya mencatat amal buruk. Yang ketujuh ada Munkar dan Nakir. Tugasnya menanyai manusia di alam kubur. Yang kedelapan ada malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir ada malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga pintu surga. Itu tadi adalah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Nah, sekarang apa sih hikmah kita beriman kepada malaikat? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita jadi lebih takut berbuat dosa. Jadi anak-anak semua, misalnya nih, kalian mau ngomong kasar atau mau nyontek pas lagi ujian, ulangan, tapi ingat, ada malaikat Atib yang selalu mencatat perbuatan buruk manusia. Langsung nih, kita jadi mikir 2 kali kalau mau melakukan perbuatan jahat. Jadi kita harus lebih hati-hati ya. Yang kedua, kita semangat untuk selalu berbuat baik. Contohnya nih, kamu lihat teman jatuhin pensil, langsung bantu ambilin. Walaupun kecil, itu dicatat oleh malaikat Raqib sebagai amal baik. Keren banget kan? Nah, yang ketiga, kita tahu semua perbuatan kita dicatat. Jadi, gak ada yang namanya gak ketahuan. Nah, meskipun orang lain gak ingat, gak lihat, tapi malaikat selalu mencatat. Karena itu kita harus selalu jujur, sopan, dan baik meskipun sendiri. Yang keempat, kita lebih rajin ibadah. Nah, karena kita tahu malaikat ini suka zikir dan selalu beribadah, kita jadi termotivasi juga. Salat 5 waktu, baca Al-Quran, berdoa. Yuk semangat ibadah seperti malaikat. Nah, yang kelima, kita jadi lebih bersyukur dan sabar. Misalnya nih, waktu hujan turun dan kamu gak bisa main di luar, coba deh ingat bahwa malaikat Mikail sedang menjalankan tugasnya. Kita jadi belajar sabar dan bersyukur karena hujan itu juga rezeki. Nah, anak-anak semua, kalau kita benar-benar beriman kepada malaikat, tentu kita juga harus meniru perilaku baik mereka, benar bukan? Nah, ini dia beberapa contoh sikap yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Yuk kita bahas satu persatu sambil bayangin kejadian di sekolah atau di rumah ya. Nah, yang pertama, ada berperilaku jujur. Misalnya nih, kalau kalian lihat ada uang jatuh di dalam kelas, kalian gak langsung ambil uang tersebut, tapi kalian kembalikan ke guru. Itu namanya jujur. Malaikat Raqib pasti senang dan langsung catat amal baik kalian. Nah, yang kedua ada patuh dan taat. Jadi, kalau kalian disuruh orang tua atau guru, kita harus selalu nurut. Misalnya nih, disuruh belajar, kita nggak ngeluh. Itu sudah mencerminkan sifat taat seperti malaikat yang selalu patuh pada perintah
Allah. Nah, yang ketiga ada ikhlas dalam melaksanakan tugas. Contohnya seperti apa? Misalnya kalian ditunjuk bersihin papan tulis. Walaupun nggak dapat pujian, kalian tetap senang dan ikhlas seperti malaikat yang menjalankan tugas tanpa mengeluh. Nah, yang keempat, hati-hati dalam berbicara dan bertindak. Jadi anak-anak semua, pernah nggak kalian nih mau ngomong kasar misalnya, tapi akhirnya ditahan? Itu udah keren, karena kalian sadar setiap kata itu dicatat oleh malaikat. Jadi kita ini harus belajar untuk hati-hati dan berpikir dulu sebelum berbicara. Nah, yang kelima ada berempati pada yang membutuhkan bantuan. Misalnya nih, ada teman kalian yang lupa bawa pensil, lalu kalian kasih pinjam, atau kalian lihat teman yang lagi sedih, kalian hibur. Itu tanda kita peduli dan berbuat baik seperti yang dicontohkan oleh para malaikat. Jadi, beriman kepada malaikat itu bukan cuma tahu namanya aja, tapi juga mempraktikkan perilaku baik mereka dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi semuanya siap ya jadi anak yang jujur, taat, ikhlas, dan peduli kepada semua orang. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, hari ini kita sudah belajar banyak ya tentang iman kepada malaikat. Mulai dari pengertian malaikat, bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah dari cahaya yang selalu taat dan tidak pernah membangkang. Dan kita juga sudah tahu sifat-sifat dari malaikat, seperti selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak makan dan tidak minum, tidak punya jenis kelamin, tidak pernah lelah dan tidak pernah tidur, selalu berzikir, dan bisa berubah wujud kalau Allah kehendaki. Lalu kita juga sudah kenal dengan 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugas mereka, mulai dari malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu sampai malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Setelah itu kita belajar tentang hikmah beriman kepada malaikat, yaitu supaya kita jadi lebih semangat berbuat baik, takut berbuat dosa, rajin beribadah, dan selalu sadar bahwa semua perbuatan kita itu dicatat. Dan yang terakhir, kita juga sudah tahu bahwa beriman kepada malaikat itu harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti jujur, taat, ikhlas, hati-hati dalam berbicara, suka membantu. Jadi anak-anak semua, iman kepada malaikat bukan cuma dihafal, tapi juga harus dipraktikkan. Yuk, mulai dari sekarang kita biasakan diri jadi anak yang baik, yang jujur, yang taat, ikhlas, dan selalu berusaha seperti malaikat dalam berbuat kebaikan. Karena setiap kebaikan kita, sekecil apapun, pasti dicatat. Nah, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan tentang materi beriman kepada malaikat. Semoga anak-anak semua bisa mengerti dan paham yang Ibu sampaikan tadi ya. Lebih dan kurang, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.